Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Bapa Surgawi, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan selamat Natal dan selamat memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Kiranya berkat Natal, yaitu berkat kasih karunia, berkat sukacita, dan berkat kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan akan tetap melekat erat kuat di dalam kehidupan kita, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah terlepas apapun yang terjadi dan apapun yang akan kita alami dalam perjalanan kita ke depan. Tentu juga menjadi harapan kita bersama bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun yang hebat, akan menjadi tahun yang luar biasa, juga akan menjadi tahun yang istimewa. Dalam pengertian, semakin hebat penyertaan dan karya Tuhan atas kehidupan kita. Semakin hebat kasih karunia dan kemurahannya dilimpah-limpahkan buat kita. Dan semakin hebat pula kualitas persekutuan kita secara pribadi dengan Bapa Surgawi. Tahun 2021 juga kita berharap memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa dengan Tuhan. Hasil karya dari tangan Tuhan yang perkasa, yang senantiasa akan menuntun kita, menolong kita, memberikan kita perlindungan secara maksimal, sehingga seluruh kehidupan kita akan terpelihara sempurna di dalam kekuatan kuasa kasih-Nya yang ajaib. Tahun ini juga akan menjadi tahun yang istimewa oleh karena hari ini kita bersama-sama memutuskan untuk memberikan yang terbaik dari kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan dalam pemandangan Bapa. Haleluya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan dalam kesempatan yang baik ini saya menyampaikan berkat dari Tuhan yang saya dapatkan untuk kita semuanya. Tema Natal kita tahun ini adalah Immanuel. Tentu saja ini adalah sebuah kata yang sudah tidak asing buat kita, sudah akrab di telinga kita. Dan bahkan kita sudah paham tentang artinya, yaitu Tuhan beserta kita atau Tuhan menyertai kita. Perkataan Immanuel ini muncul pertama kali di kitab Perjanjian Lama. Ditulis di sana di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Dan perkataan Immanuel ini adalah perkataan nubuatan. Karena dikatakan di sana Tuhan akan memberi tanda. Tandanya adalah nanti akan ada seorang dara yang mengandung dan melahirkan. Dan memang kemudian kata-kata nubuatan ini tergenapi 700 tahun kemudian. Yaitu ketika Tuhan kita, Yesus Kristus, lahir di kandang domba di kota Bethlehem. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah makna atau pengertian daripada Immanuel? Apakah Immanuel itu artinya Tuhan menyediakan dirinya sebagai jawaban atas seluruh persoalan dan kerumitan di dalam kehidupan kita ini? Yaitu ketika kita sedih, Dia datang memberikan penghiburan kepada kita. Yaitu ketika kita dalam kekurangan, Dia datang memberkati kita. Yaitu ketika kita sedang lemah atau sakit, Dia datang menyembuhkan kita. Atau ketika perjalanan kita mulai goyah, kaki kita mulai lemas, Dia datang menuntun kita dan memberikan kita kekuatan. Atau ketika kita menghadapi jalan buntu dalam semua persoalan kita, kemudian Dia datang dan memberikan jalan keluar. Tentu saja iya bahwa semuanya itu juga artinya adalah Allah Immanuel.
Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengertian Immanuel tidak berhenti pada titik di mana Tuhan menyediakan dirinya menjadi jawaban dalam persoalan dan kerumitan dalam hidup kita. Namun Immanuel juga artinya Allah memutuskan untuk mengawal perjalanan kehidupan kita. Mengapa perjalanan kehidupan kita perlu dikawal? Agar dapat dipastikan kita berjalan dan sampai kepada tujuannya. Lalu apakah tujuan hidup kita? Tentu saja yang pertama adalah keselamatan jiwa kita. Yang kedua adalah Allah ingin memastikan atau menghendaki kita semuanya ini tinggal di dalam seluruh kehendak-Nya yang sudah ditetapkan bagi setiap kita. Sehingga dengan demikian, pengertian Immanuel tidak berhenti pada titik Tuhan menyediakan dirinya sebagai jawaban atas kehidupan kita. Namun Immanuel artinya juga Tuhan akan memberikan atau menunjukkan jalan. Jalan yang harus kita lalui, jalan yang harus kita tempuh, jalan yang harus kita lewati. Supaya perjalanan kita sampai kepada tujuannya, supaya kita tidak tersesat, kita tidak menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan, bahkan mungkin berjalan mundur. Immanuel juga artinya Tuhan akan memberikan nasihat buat kita. Nasihat yang kita perlukan supaya kita memahami dan mengerti. Kemudian kita dapat dengan benar menilai kehidupan ini. Ada begitu banyak cara kita menilai kehidupan kita ini dengan penilaian yang keliru. Mungkin pernah kita merasakan ketika kita mengalami banyak persoalan, banyak tantangan, banyak kesulitan. Kemudian kita melihat bahwa Allah Immanuel itu sudah hilang dari kehidupan kita. Kita tidak sanggup lagi melihat bahwa Tuhan menyertai kita, padahal sebenarnya tidak. Roma 8 ayat 28 mengatakan, dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah ada di sana. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Immanuel juga artinya Tuhan akan mendidik kita, mengajari kita hal-hal yang perlu kita pahami dan kita lakukan. Immanuel juga artinya Tuhan akan melatih kita supaya tangan kita kuat, kaki kita kuat, dan kemudian kita juga memiliki penilaian yang benar tentang kehidupan ini sehingga kita dapat memutuskan melalui jalan yang tepat. Sehingga sekali lagi tujuan perjalanan hidup kita sampai kepada tujuannya. Immanuel juga berarti Tuhan akan menegur dan menghajar kita. Ini mungkin kelihatannya kasar, tetapi itu akan dilakukan oleh Allah. Sekali lagi untuk memastikan perjalanan kehidupan kita ini sampai kepada tujuannya. Itu yang paling penting, tidak ada yang lain. Karena apapun kita, siapapun kita, apapun yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan, karya apapun yang sudah kita berikan untuk Tuhan, kemudian tidak akan menjadi bermakna atau tidak bernilai apa-apa. Bahkan kehidupan kita ini, iman kekristenan kita ini akan menjadi sia-sia saja jikalau kemudian kita ini berjalan dan tidak sampai kepada tujuannya. Itulah arti daripada Immanuel. Tidak hanya berbicara tentang Tuhan menyertai kita dalam pengertian Dia memberikan dirinya sebagai jawaban dalam hidup kita, tetapi Immanuel juga artinya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memutuskan untuk mengawal perjalanan hidup kita supaya sampai kepada tujuannya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang perlu kita kerjakan? Yang perlu kita kerjakan sederhana saja. Yang pertama percaya, lalu kemudian kita bersedia
memberikan diri kita untuk ditunjukkan jalannya. Kita bersedia untuk setia kepada Tuhan. Kita bersedia untuk dididik, untuk dinasehati, untuk diajar. Bahkan mungkin kalau perlu untuk dihajar. Kita mesti bersedia merelakan kehidupan kita. Supaya sekali lagi tujuan Tuhan buat kita itu tergenapi, tercapai. Yaitu perjalanan hidup kita ini sampai kepada tujuannya. Yaitu tujuan yang sudah ditetapkan Allah bagi setiap kehidupan kita. Saya rasa itu secara singkat yang bisa saya sampaikan untuk kita semuanya. Mari kita tetap semangat, tetap antusias, memberikan yang terbaik dari seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Saya mengulanginya, ayo kita persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan dalam pemandangan Bapa. Diberkatilah keluarga kita, diberkatilah doa-doa kita, diberkatilah cita-cita kita, diberkatilah apapun yang sedang kita rindukan dan rencanakan. Karena Allah Immanuel memang akan mengawal, menyertai kehidupan kita, supaya kehidupan kita semuanya sampai kepada tujuannya. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video ini. Kita berjumpa dalam kesempatan yang lain. Sehat selalu, tetap semangat, dan Tuhan memberkati. Shalom.